Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meneruskan kajian kita masih membahas dari nabi-nabi min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Dan malam ini kita akan membahas tentang kisatu Ismail alaihi salam, kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tentu kisah ini menarik untuk kita kaji, karena bagaimanapun Nabi Allah Ismail adalah kakek buyut daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan nasab dari Nabi kita sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Ismail ini 12 kali di 8 surat dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Baqarah, kemudian terulang di Al-Imran, kemudian terulang di An-Nisa, kemudian juga pada surah Al-An'am, pada surah Ibrahim, kemudian Al-Anbiya, surah Sad, dan juga surah Maryam. Artinya cukup lengkap kisah Ismail alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat kepada nasab daripada Ismail sampai kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail alaihi salatu wassalam itu memiliki 12 putra. Jadi anak-anak Ismail itu semuanya 12, satu perempuan. Di antara nama-namanya disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah. Di antara anak-anak Ismail itu ada namanya Nabit, kemudian Qaidar, kemudian Misha, kemudian Musmi, kemudian Mashi, kemudian Ad-Daus, kemudian Arur, kemudian Yatur, kemudian Nabish, Tima, Qaidum, dan yang terakhir perempuan namanya Nasma. Ini seluruhnya 12 putra dan satu putri Ismail alaihi salatu wassalam. Lah, dari keturunan Ismail itu ada namanya Nabit. Nabit putra Ismail. Nabit ini punya anak namanya Yasjub ibn Nabit. Kemudian Yasjub punya anak namanya Ya'rub ibnu Yasjub ibnu Thabit ibn Ismail. Disinilah keluar kalimat Arab dari Ya'rub. Kemudian Ya'rub punya anak namanya Firah. Kemudian Firah punya anak namanya Nahur. Kemudian Nahur punya anak namanya Muqawwim, dan Muqawwim punya anak namanya Udad.
lah Udad inilah ayahanda daripada Adnan. Artinya Adnan inilah yang disepakati bahwa Nabi SAW nasabnya sampai kepada Adnan. Adnan sendiri punya dua anak. Yang pertama Ma'ad dan yang kedua Ak. Ma'ad ini tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Sementara Ak ini menikah dengan orang Yaman, dengan kabilah Asy'ariyun dari keturunan Qahtan. Dan Qahtan itu kabilah bagian daripada Jurhum, artinya masih keturunan Arab. Sehingga kemudian Adnan inilah yang menyatukan antara Arab Yaman dan Hijaz, karena Ak putranya menikah dengan salah satu putri Yaman dari keturunan Qahtan Asy'ariyin, sementara Ma'ad ini tinggal di Hijaz. Lah kalau kita melihat nasab Nabi SAW, kita lihat Nabi SAW namanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad. Dan Ma'ad tadi saya katakan putra siapa? Adnan. Dari Adnan kemudian naik lagi Udad ibni Muqawwim ibni Nahur ibni Firah ibni Ya'ruf ibni Yasjub ibni Nabit ibni Ismail, baru Ismail ibni Ibrahim. Dari sini nyambung bahwa Ismail adalah kakek buyut daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang kita akan ceritakan ini Nabi yang mulia, karena bagaimanapun Ismail adalah kakek buyut Nabi kita. Kita harus tahu sejarahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ahli sejarah bahwa nabi-nabi sebelum Ibrahim itu semua keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka tidak ada nabi dan rasul satu pun kecuali keturunan Ibrahim. Jadi kalau sebelum Ibrahim, sepakat ulama sejarah bahwa para nabi keturunan daripada Syam putra Nuh. Tetapi setelah Ibrahim diutus, maka tidak ada nabi dan rasul kecuali turunan Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lah Ibrahim sendiri memiliki banyak anak sebenarnya, karena istrinya juga banyak. Walaupun yang masyhur dia menikah dengan dua wanita, Hajar dan Sarah kan gitu ya. Tapi ada wanita lain dinikahi Ibrahim punya anak. Putra Ibrahim itu antara 7 sampai 8, tetapi yang masyhur adalah Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Kemudian dari Ishak lahirlah seorang nabi juga namanya Yakub. Dan dari Yakub ini lahir 12 keturunannya, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dari 12 ini berkembang biak dan disebut dengan Bani Israel. Dari turunan Yakub ini ribuan para nabi muncul dan diutus kepada Bani Israel, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ini dari jalur Ishak. Tapi kalau dari jalur Ismail tidak ada yang jadi nabi. Tidak ada yang jadi nabi. Baru setelah kemudian keturunannya sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah inilah lahir Nabi akhiruz zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita bicara nasab. Tentu ketika cerita Ismail
tidak lepas daripada kisah ibundanya Hajar. Lalu siapa Hajar ini? Ada yang mengatakan bahwa Hajar ini, kalau menurut versi Yahudi, dia adalah seorang budak yang berada di istana Farainah, istana Fir'aun Mesir kala itu. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah dan menjadi budak Sarah. Tentu sebagian ulama membantah kalau Hajar itu seorang budak, karena di sini ada berbau merendahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia turunan budak, dan seolah-olah Sarah itu lebih afdal dibandingkan Hajar, dan seolah-olah Yahudi lebih afdal dibandingkan Islam. Nanti menuju ke situ, sehingga orang-orang Yahudi di dalam kitabnya At-Takwim itu mereka mengatakan seperti itu. Hajar seorang budak, sementara Sarah ini tuannya. Sehingga ada sebagian para ulama membantah, Hajar ini bukan budak. Hajar ini justru adalah turunan Amalikoh ataupun turunan Farainah yang dahulu menguasai Mesir, dan dia adalah putri daripada pembesar Amalikoh atau Amalikoh dan juga Kan'ani ini. Kemudian dijajah oleh Farainah, oleh orang-orang Fir'aun. Kemudian ditawanlah Hajar ini, kemudian dijadikan pelayan di istana Fir'aun. Lah kemudian setelah Sarah datang ke Mesir bersama Ibrahim, kemudian raja ini hendak melakukan sesuatu yang buruk kepada Sarah. Sarah pun berdoa kepada Allah dengan tawasul dengan amal saleh. Tiba-tiba raja ini stroke, tidak bisa bergerak, kemudian minta doa supaya disembuhkan. Maka Sarah berdoa kepada Allah, kemudian disembuhkan. Karena dia ketakutan kepada Sarah, tapi hatinya masih suka, maka kemudian dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah sebagai bukti kecintaan Fir'aun ini kepada Sarah, karena tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi Hajar ini orang mulia, bukan sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa kemudian Hajar ini dihadiahkan kepada Sarah, kemudian tinggal bersama Sarah dan juga Ibrahim di Mesir. Tetapi karena memang kondisinya kurang kondusif, akhirnya Ibrahim pun kemudian meninggalkan Mesir dan kembali ke Syam, Palestina. Maka hiduplah 3 orang ini di Palestina. Lah usia Ibrahim alaihi salatu wassalam ini sudah tua, sudah hampir 82 tahun lebih, tetapi tidak kunjung juga punya keturunan. Hampir 86 lebih gitu ya, ya di atas 80 lah. Tidak punya keturunan juga, tetapi Ibrahim terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Sarah tahu bahwa Ibrahim itu pengen punya keturunan, sehingga karena kecintaan Sarah kepada Ibrahim, dia melirik Hajar. Bagaimana kalau seandainya Ibrahim menikah dengan Hajar, siapa tahu dari Hajar ini melahirkan keturunan. Akhirnya kemudian Ibrahim menikahi Sarah, menikahi Hajar, dan betul setelah menikah dengan Hajar, maka hamillah Hajar, kemudian punya anak dan lahirlah bayi, kemudian dinamai Ismail ibnu Ibrahim. Kemudian timbullah kecemburuan. Ingat bahwa idza aradallahu syai'an ahya asbab. Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti dimunculkan sebabnya. Allah menghendaki Ibrahim itu hijrah dari Palestina ke Mekah kan gitu. Tapi kan harus ada sebabnya. Sebabnya apa kan itu? Maka dibuat sebabnya. Salah satu penyebabnya adalah Hajar ini ketika memiliki Ismail, Ibrahim itu cinta betul dengan Ismail. Otomatis ketika cinta dengan Ismail, lebih banyak tinggal bersama Hajar. Cemburulah Sarah. Wajar kecemburuan seorang wanita, istri Nabi saja cemburu, Aisyah kan, kepada Safiyah. Sampai-sampai kemudian mengatakan tentang Safiyah itu, hasbuka an Safiyata kada wa kada ya Rasulullah.
cukuplah Safiyah ini begini dan begitu. Maksudnya Aisyah ingin mengisyaratkan dengan tangannya, Safiyah itu pendek loh, aku tinggi, gitu maksudnya. Ingin merendahkan Safiyah. Tapi Rasul marah dan mengatakan, ya Aish, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan kalimat ghibah, yang satu kalimat ghibah ini kalau dilempar ke air lautan, satu air lautan tercemar dengan kalimat. Aisyah cemburu karena Safiyah ini walaupun kecil pendek tapi cantik. Artinya kecemburuan itu ada gitu. Jangan dikira istri Nabi tidak cemburu kan gitu. Kalau istri Nabi saja cemburu, apalagi istri antum. Kalau antum poligami ya wajar kan itu. Jangan ngamuk-ngamuk antum kan itu. Aisyah saja cemburu, kemudian juga Sarah juga cemburu kepada Hajar kan. Akhirnya Sarah meminta kepada Ibrahim untuk dijauhkan Hajar dengan dirinya. Terserah mau ditaruh di mana, tapi jangan dekat-dekat dengan diriku. Dari situlah datang perintah agar Ibrahim membawa Hajar ke mana? Ke Mekah. Bayangkan Palestina ke Mekah itu kan perjalanan 1 bulan naik unta tuh. Tentu sekali lagi karena hikmah yang Allah kehendaki. Maka berangkatlah kemudian Ibrahim bersama Hajar dan bayi kecil Ismail. 1 bulan naik unta sampai kemudian singgah di sebuah wadi, lembah. Lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada air. Di sekelilingnya hanyalah padang pasir kering kelontang, lautan padang pasir yang tidak bertepi. Tiba-tiba kemudian sampai di situ, Ibrahim hanya meletakkan Hajar dan juga Ismail kemudian pergi. Hanya dibekali beberapa bekal untuk beberapa hari saja. Tentu wanita ditinggal suaminya begitu saja kan tidak terima juga. Akhirnya dia mengikuti Ibrahim dan mengatakan kepada Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi? Ya Ibrahim, Anda pergi kemana? Kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Di sini tidak ada manusia, di sini enggak ada apa-apa, enggak ada pohon, enggak ada binatang, enggak ada minuman, enggak ada apa-apa. Dan terus mengikuti Ibrahim sampai ketika di tempat namanya Kada. Baru kemudian Ibrahim terhenti. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada Hajar, ilallah, kutinggalkan dirimu kepada Allah. Bayangkan hanya ngomong begitu saja, kutinggalkan dirimu kepada Allah. Barulah kemudian Hajar paham dan mengatakan, raditu billah. Dalam riwayat Bukhari, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu saya redha dengan Allah. Dalam riwayat, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Kalau begitu idhab ya Ibrahim, pergi engkau Ibrahim. Dari sini ada pelajaran besar bagaimana Hajar dan juga Ismail kecil mengajarkan kepada kita sifat tawakkul ala Allah, sifat tawakal. Dan ini risalah kepada para wanita-wanita di zaman sekarang gitu ya, yang mungkin meninggal suaminya, atau ditinggal pergi bekerja suaminya berbulan-bulan, atau boleh jadi suaminya tidak bertanggung jawab, boleh jadi Allah berkehendak lain untuk dirinya. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan seperti yang dikatakan Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan saya. Ini risalah kepada siapapun yang sedang kesulitan ekonomi, dipecat dari pekerjaannya, memilih bekerja yang halal dan meninggalkan yang haram. Katakan idzan lan yudayyi'un Allah. Katakan Allah tidak menyia-nyiakan saya. Begitulah tawakal yang diajarkan Ummu Ismail kepada kita. Tapi Ibrahim juga ketika meninggalkan istrinya Hajar dan putranya itu juga mengadu kepada Allah. Kenapa begini perintahnya gitu ya? Kenapa nggak ada perintah lain saja? Makanya kemudian dia setelah jauh meninggalkan Hajar,
dan sudah tidak terlihat Hajar dan sudah sampai di perbatasan. Kemudian dia menghadap wajahnya menuju Al-Bait dan berdoa, dan Al-Quran menyebutkan doanya apa? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitakal muharram. Ya Rabb, kenapa aku meletakkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, di sisi baitmu, rumahmu yang sangat mulia. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagaimanapun Allah menghendaki yang lain. Terkadang ada kaedah, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Boleh jadi kalau seandainya Hajar tetap bersama Ibrahim di Palestina dan Sarah, tentu kehidupannya akan seperti itu saja kan, kecemburuan dan begitu seterusnya kan. Tetapi ketika kemudian dia rela meninggalkan Ibrahim dan juga istri pertamanya, harus ditempatkan di sebuah tempat, semua karena Allah, dan dia yakin Allah tidak menyia-nyiakan dirinya. Akhirnya kemudian justru itulah awal sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan umat manusia sampai sekarang. Sekarang yang banyak diceritakan Hajar, bukan Sarahnya kan. Karena berkat sejarah Hajar inilah ada manasik haji ya. Ada manasik haji, di antara manasik haji itu adalah perbuatan Hajar ketika dia mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian ada air Zam-Zam. Tetapi kisah Sarah kan hanya sampai di situ. Tetapi kisah Hajar dikenal, bahkan meninggalkan ibadah yang luar biasa kepada kita, termasuk juga peninggalan ma'u Zam-Zam, air yang luar biasa berkahnya di permukaan bumi. Sampai hari ini kita bisa menikmati air itu bagi siapa yang datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji ataupun umrah. Luar biasa. Jadi jangan takut kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, itu pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi. Seseorang bekerja di tempat yang penuh dengan riba, dia tahu riba haram, maka sedikit-sedikit dia keluar dari situ, mencari yang halal. Insya Allah ternyata yang halal lebih tenang, boleh jadi lebih berkah dunia dia dan akhirat dia. Jangan takut meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang meninggalkan karena dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian Hajar sudah ditinggalkan oleh Ibrahim bersama putranya Ismail, habis bekalnya, hanya beberapa hari saja. Apalagi yang dihajatkan seseorang di tengah padang pasir itu adalah minuman. Minuman sudah tidak ada, mereka hampir kehausan. Anda bayangkan, seolah-olah Ibrahim ini secara kasat mata sengaja membiarkan kedua manusia ini suruh mati. Tetapi bukan itu kehendak Ibrahim, ini semua kehendak Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Makanya ketika itu Ismail ditinggalkan oleh Hajar mencari air ke sana kemari. Naiklah dia ke Bukit Safa. Kemudian nampak ada air macam fata morgana di Marwah, lari dia ke Marwah. Saking paniknya si bolak-balik saja itu, Safa Marwah sampai 7 kali putaran. Dia khawatir dengan putranya Ismail karena mendengar dia menangis. Saat dia pulang dan hendak melihat Ismail, dia mendengar suara. Rupanya suara itu datang daripada Jibril yang datang hendak menolong keduanya. Ketika kemudian mendekati putranya Ismail, rupanya di sampingnya ada Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan Jibril kemudian menghentakkan sayapnya persis di belakang punggung Ismail, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Zam-Zam ini miliknya Ismail, karena ditaruh di situ gitu ya, di belakang Ismail, belakang punggung Ismail, ditancapkan kemudian sayapnya. Kemudian Jibril pergi, dan Jibril sempat mengatakan la takhafu dhai'ata
fa innaha huna baitun lillah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa anna Allah la yudayyi'u ahlahu. Kata Jibril sebelum pergi, wahai Ummu Ismail, jangan takut, Allah menyanyiakan dirimu. Tidak, Allah tidak akan menyanyiakan dirimu. Di sini kelak akan dibangun Baitullah, rumah Allah, yang akan membangunnya ni anakmu Ismail yang masih bayi dan bapaknya kelak Ibrahim. Dan Allah tidak akan menyanyiakan siapapun yang dekat dengan Baitullah ini. Kemudian Jibril pergi. Begitu dalam riwayat Bukhari. Lah kemudian ketika melihat ada air muncrat dari tanah, maka segeralah kemudian Hajar membendungnya. Dalam bahasa Arab, membendung itu artinya zam. Jadi dikumpulkan di bendung sambil mengucapkan zam. Maka kemudian air itu menjadi zam-zam. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya Ummu Ismail tidak membendung zam-zam, niscaya zam-zam itu akan memenuhi seluruh padang pasir satu Arab tuh. Dari situlah kemudian akhirnya Ismail dan juga Hajar minum dari air zam-zam berhari-hari tanpa makan, sudah cukup. Ya, karena air zam-zam itu disabdakan oleh Nabi SAW. Apa sabda Nabi SAW tentang zam-zam? Zam-zam ini adalah ta'amu tu'min wa syarabu sukmin, kata Rasul. Zam-zam ini adalah makanan yang bisa dikonsumsi dan minuman bagi orang yang punya penyakit, untuk mengobati sakit. Jadi walaupun minum air zam-zam itu sudah kenyang, bahkan dikisahkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah 1 bulan ketika safar, habis bekal makanannya, tinggal air zam-zam. Akhirnya kemudian dia minum saja air zam-zam 3 hari sehari. Rupanya kata Abu Dzar, hatta samintu, sampai aku gemuk gara-gara minum terus air zam-zam. Enggak makan dia 30 hari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tidak makan, hanya minum saja 30 hari. Kata dia, aku minum terus selama 30 hari dalam safarku sampai aku gemuk, tidak ada satupun badan kecuali gemuk, gitu ya. Bayangkan coba. Ya, dan zam-zam itu harus diyakini sebagai obat. Jangan katakan coba-coba. Saya ingin cobalah menyembuhkan penyakit dengan zam-zam. Jangan dicoba air zam-zam itu. Air zam-zam itu bukan percobaan. Air zam-zam itu wahyu. Air berkah, nggak usah dicoba. Langsung diimani, langsung diyakini bahwa dia adalah obat untuk segala penyakit. Minum saja, bismillah. Tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jangan coba-coba. Kalau coba itu ragu-ragu artinya. Jangan main coba-coba. Langsung bismillah, tawakal ala Allah, yakin, ikhlas, ya. Insyaallah. Zam-zam itu sebagaimana sabda Rasul, ta'amu tu'min wa syarabu sukmin. Dia adalah makanan sekaligus juga obat. Bahkan bisa mengabulkan niat peminumnya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu akan mengabulkan setiap peminumnya. Maka akhirnya kemudian berhari-hari, entah berhari-hari entah berbulan-bulan tidak disebutkan, sampai akhirnya datanglah dari arah Yaman rombongan kabilah dari Jurhum. Mereka kehabisan minuman tapi banyak makanan. Percuma saja banyak makanan tidak ada minum, bisa mati di padang pasir, ikhwan. Akhirnya dari kejauhan melihat ada ta'ir, ada burung. Sebagaimana riwayat Bukhari, ada burung dan burung itu menandakan ada air. Maka kemudian didekati, rupanya suku Jurhum ini sampailah ke sumur Zam-Zam yang kemudian ditempati Hajar dan juga putranya Ismail. Suku Jurhum ini orang baik, orang Yaman. Makanya Rasul mengatakan ahlul Yaman itu araqul qulub, lembut hatinya. Kalau mau berbuat jahat, merebut air, bisa saja Hajar dibunuh. Tetapi Jurhum ini kabilah yang baik. Dia datang baik-baik, meminta baik-baik air Zam-Zam itu. Akhirnya kemudian Hajar memberikan dengan cara barter. Kau beri kali kami makanan, kami beri kau air. Akhirnya kemudian deal kan itu ya.
Dari situlah kemudian Ismail dan Hajar bisa makan, bisa minum dari berkahnya air Zam-Zam itu. Setiap datang suku Jurhum, maka barter dengan makanan. Jadi tidak pernah kelaparan. Itulah makna daripada kalimat Hajar ketika Ibrahim pergi. Kalau begitu, pergi kau. Allah tidak menyia-nyiakan diriku. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang kasih kecukupan dia.